البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mana alamatnya? Oh ini. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala qauluhu. Oh ini berarti kita baca matanya lagi. Qala Syekhul Islam rahimahullahu wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi haqiqah. Dan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang kalamullah secara hakiki. La kalamu ghairih, bukan ucapan dari selain Allah. Wala yajuzu itlaqul qauli bi annahu hikayatun anillah au ibarah. Tidak boleh kita melontarkan pendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayat dari Allah atau ibarah. Sekedar apa kita mengisahkan dari apa yang Allah inginkan atau kita mengungkapkan dari apa yang Allah Ta'ala maukan. Baik, qala Syekh rahimahullahu ta'ala qauluhu wa inna. Kalau yang di atas wa anna hadzal Qur'an ila akhirih qala Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa al-ayah. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu yang mana dia itu adalah obat. Minnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini bukan min tabi'id tapi min jenis, yaitu jenis Al-Qur'an. Jadi semua Al-Qur'an adalah obat, bukan hanya sebagiannya. Jadi minnya ini menunjukkan jenis. Jadi yang diturunkan adalah Al-Qur'an, bukan barangkali istilahnya pokok atau manusia atau jin atau dia benda padat atau benda cair atau benda gas, bukan. Tapi dia adalah minal Qur'an, jadi jenis Al-Qur'an, yaitu bacaan. Baik, ini dalil menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memang sesuatu yang turun, bukan sesuatu yang diciptakan, tapi diturunkan dari Allah. Allah yang memfirmankannya turun kepada Muhammad SAW. Ini menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Gak pernah satupun Allah Ta'ala membuat isyarat bahwasanya Allah di bawah dan Al-Qur'an itu naik ke atas menuju kepada orang-orang. Waqal nazala bihir ruhul amin. Ruhul amin yaitu malaikat Jibril yang terpercaya itu yang turun membawanya ala qalbik kepada hatimu litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi termasuk dari orang-orang yang mendatangkan peringatan, memberikan peringatan. Ini semua adalah dalil bahwasanya Al-Qur'an itu dibawa turun. Waqal fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik. Dan terjemahnya ma'ruf. Wal adillatu ala itsbati sifatil kalam katsiratun la tanhasir. Dan dalil-dalil yang menetapkan sifatul kalam itu banyak dan tidak terbatas, yaitu tidak terhitung oleh kita. Wal wasfu bit takallum min awsafil kamal. Dan sifat berbicara, berfirman itu termasuk sifat kesempurnaan. Kalau bisu itu adalah sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan dan aib. Wadituhu min awsafin naqas, dan lawannya adalah termasuk dari sifat-sifat kekurangan, yaitu apa? Masalah bisu dan tidak mampu untuk memberikan penjelasan. Qala ta'ala wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Musa sepeninggal Musa itu mereka membuat ijlan jasadan, yaitu apa? Suatu bentuk anak lembu. Dari apa dia dibuat? Dari huliyihim, dari perhiasan mereka. Dinisbatkan kepada mereka karena mereka yang membawa, tetapi sebenarnya itu bukan milik mereka. Mereka sudah mengatakan apa? Humilna auzaram min zinatil qaum. Kami dibebani untuk membawa perhiasan yang banyak dari perhiasan bangsa Kipti itu. Tayyib, lahu khuwar, dia memiliki suara lenguhan. Nah, langsung mereka kagum, padahal bicara aja nggak mampu, keluar huruf aja nggak mampu. Sekedar ada suara, karena ada rongga di dalam perutnya. Ketika dimasuki angin, nanti timbul suara. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya patung tadi itu tidak mampu mengajak mereka bicara dan tidak pula membimbing mereka kepada suatu jalan? Ini adalah bentuknya adalah apa? Bentuk yaitu takjiz, menunjukkan binatang tadi itu lemah, patung tadi itu lemah, menunjukkan mereka patung tadi adalah sesuatu yang aib. Maka berarti apa? Berarti itu tidak layak disembah.
Berarti yang layak disembah adalah siapa? Zat yang mampu berfirman dan mampu untuk memberikan bimbingan. Kalau seandainya kita ikut jalan Jahmiyah, bahwasanya apa? Allah tidak boleh disifati dengan itu dan itu. Tidak boleh Allah Ta'ala disifati dengan apa? Memberikan hidayah dan berfirman. Berarti apa bezanya antara sesembahan kita dengan sesembahan orang-orang musyrikun tersebut, yaitu orang yang sedang berbuat syirik tadi. Alhamdulillah Nabi Musa dan para sahabat, Nabi Musa dan seluruh Nabi, mereka bukan Jahmiyah. Mereka tahu manakala mereka menghina sesembahan yang lain sebagai sesembahan yang tidak mampu bicara dan sebagainya, itu berarti apa? Ada isyarat bahwasanya sesembahan para Nabi itu adalah zat yang mampu berbicara. Kalau tidak, maka apa bedanya dakwah Nabi dengan apa itu? Dengan dakwah orang-orang musyrikun. Tuhannya sama polanya, tidak mampu bicara. Harus apa? Harus ditakbir oleh apa? Oleh sadanah, oleh para penjaga kubur atau penjaga patung itu. Nah, orang-orang Asy'ariyah ingin menjadikan apa? Pola agama kita adalah seperti agama orang-orang para penyembah kubur, dan makanya jangan heran kalau mereka tidak terlalu bermusuhan dengan para penyembah kubur, dan juga apa? Para penyembah patung. Mereka tidak terlalu bermusuhan. Bahkan mereka apa? Jarang kita melihat wajah mereka itu marah ketika melihat bagaimana kubur, bukan hanya kubur tapi apa? Tapi biara-biara, candi-candi itu dibesarkan, dikasih dana besar-besaran. Mereka tidak tampak wajah-wajah kemarahan di wajah mereka. Bahkan boleh jadi demi politik mereka mau itu. Kenapa? Karena memang pola yang mereka inginkan dari Allah Ta'ala adalah hampir sama dengan pola yang dijalani oleh kaum musyrikin. Allah Ta'ala tidak mampu bicara, tetapi keinginan dia itu ditakbir oleh para sadanah, yang mereka itulah penerjemah di dalam penerjemah di kubur-kubur itu. Oh, Syekh Fulan yang di kubur ini mengatakan begini dan begitu. Demikian pula apa? Orang-orang yang menjadi wakil bagi patung-patung. Oh, patung mengatakan begini-begini, Dewa Fulan mengatakan begini. Siapa penerjemahnya dan siapa yang mengungkapkannya? Yaitu para sadanahnya itu. Nah, pola kita sekarang seperti itu yang diinginkan oleh orang Asy'ariyah. Allah tidak mampu bicara. Lalu siapa yang mengungkapkan apa yang Allah inginkan dalam jiwanya? Boleh jadi Jibril atau boleh jadi adalah apa? Muhammad dan seterusnya. Maka inti agama-agama yang menyimpang intinya adalah apa? Kembali kepada menyerupai orang-orang musyrikin. Tasyabuh lagi. Tasyabuh dan taklid. Ini seandainya mereka paham. Tapi ujung-ujungnya yang paham tapi tidak mau taat adalah apa? Marah dan menuduh ini dan itu. Enggak mampu adu hujah yang baik. Baik. Fa'ulima anna adamat takallum naqsun yustadallu bihi ala adami uluhiyatil ijl. Maka dengan ini diketahuilah bahwasanya ketidakmampuan untuk berbicara itu adalah kelemahan, yang dengan itu didalilkan menjadi dalil tentang apa? Bahwasanya patung anak lembu tadi bukanlah sesembahan. Nah, sementara Al-Khattabi beliau telah mengatakan apa itu? Al-kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'dil ukhra. Pembicaraan tentang sebagian sifat seperti pembicaraan tentang sifat-sifat yang lain. Kalau kalam sendiri kita sudah sepakat dengan Asy'ariyah bahwasanya Allah punya sifat kalam secara globalnya, maka demikian pula sifat-sifat yang lain yang Allah tetapkan. Sebagaimana kita membenarkan berita dari Allah bahwasanya Allah berfirman, hendaknya kita membenarkan berita dari Allah bahwasanya Allah tinggi di atas, bahwasanya Dia punya wajah, bahwasanya Dia memiliki tangan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini bukan tasbih. Kenapa? Sebagaimana mereka mengatakan kalamullah tidak seperti kalam makhluk. Firman Allah tidak seperti cara berfirman makhluk. Kita katakan demikian pula sifat-sifat yang lain. Tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Demikian pula wajahnya, demikian pula ketinggiannya dan seterusnya. Selesai pembahasan harusnya. Baik. Qala Al-Bukhari fi sahihih, yaitu sebelum number yang ke 7518, babu kalami Rabbi tabaraka wa ta'ala ma'a ahlil jannah. Ucapan Rabb tabaraka wa ta'ala bersama penduduk surga. Ini di dalam kitab Tauhid. Beliau banyak mendatangkan apa? Dalil-dalil tentang sifat Allah Ta'ala. Wa saqafihi iddata ahadits. Dan di situ beliau mendatangkan sejumlah hadis. Fa afdalu naimi al-jannah ru'yatu wajhihi subhanahu wa taklimuh. Maka kenikmatan surga yang paling agung, yang paling utama adalah melihat wajah Allah. Ini kenikmatan mata, kenikmatan bagi mata. Yang kedua, wa taklimuh, yaitu berbicara dengan Allah. Ini adalah kenikmatan telinga. Kita mendengar suara yang paling indah. Seindah apapun suara yang pernah kita dengar atau yang akan kita dengar di surga, tetap tidak mungkin suara makhluk itu lebih indah daripada suara penciptanya.
Wa kam fil kitabi wa sunnah min dalilin ala takallumillahi li ahlil jannah wa ghairihim. Alangkah banyaknya di dalam Al-Quran wa sunnah dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah akan mengajak bicara penduduk surga dan juga yang lain-lain. Qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Ini adalah salam kesejahteraan sebagai firman dari Rabbun dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi Allah itu betul-betul berfirman. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Bakar Ad-Dainuri dalam Mujalasah nomor yang ke-2223, tapi dalam sanadnya ada Al-Fadl bin Isa Ar-Raqashi, dia mungkarul hadits. Qala Rasulullah SAW bainama ahlul jannah fi na'imihim sata'a lahum nur. Ketika penduduk surga itu sedang di dalam kenikmatan mereka, maka tiba-tiba saja memancar kepada mereka sebuah cahaya. Secercah cahaya, farafau absarahum, maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka, mengangkat mata mereka. Fa idza rabbu jalla jalaluh qad asyrafa alaihim. Ternyata Rabb yang agung keagungannya itu telah menampakkan diri kepada mereka. Asyrafa yaitu kalau untuk bahasa manusia adalah apa? Menjulurkan leher untuk melihat. Min fauqihim, dari atas mereka. Faqal assalamu alaikum ya ahlal jannah. Salam sejahtera untuk kalian wahai penduduk surga. Wa huwa qauluhu subhanahu salamun qaulan min rabbir rahim. Wal hadits al-hadits wa ya'ti insyaallah, dan akan datang pembahasan tentang ini insyaallah. Tapi hadisnya tadi adalah dhaif jiddan. Tayyib, qauluhu wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah au ibarah. Tidak boleh kita melontarkan ucapan bahwasanya Al-Qur'an itu sekedar kisah dari ucapan Allah atau ungkapan dari firman Allah. Kama taquluhul asy'ariyah wal kullabiyah, sebagaimana dikatakan Asy'ariyah dan Kullabiyah. Fal asy'ariyah yaqulun inna hadzal mawjud al makruh ibaratun an kalamillah. Asy'ariyah mengatakan yang ada sekarang ini yang kita baca itu sekedar ungkapan dari kalamullah. Ini adalah apa? Membuat tambahan, karena nggak pernah Allah mengatakan ini sebagai ibarah. Allah dan Rasulnya selalu mengatakan kalamullah, kalamullah, tapi mereka yang menambah-nambah. Padahal siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah dan Rasulnya? Tayyib, wal kullabiyah yaqulun hikayatun an kalamillah. Ini sepertinya kurang alif ya, kalamillah. Baik. Sekedar apa? Yaitu kisah, kita menceritakan tentang kalamullah. Wa ba'du haula yaqul al khilafu lafzi. Sebagian mereka mengatakan perselisihan tentang masalah ini lafadznya saja antara Asy'ariyah dan Kullabiyah, intinya sama. La ta'ila tahtah, tidak ada perbedaan yang besar di dalam istilah-istilah tadi. Fal asy'ariyah wal kullabiyah yaqulun, intinya adalah Asy'ariyah dan Kullabiyah mengatakan Al-Qur'an nau'an. Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Alfadzun wa ma'ani, lafaz-lafaz dan makna-makna. Fal alfaz makhluqah, lafaz-lafaznya itu makhluqah. Kenapa? Karena ini adalah hasil karya dari siapa? Hasil upaya dari Muhammad atau dari Jibril. Mereka khilaf dalam masalah ini, siapa yang mengungkapkan dan menceritakan. Wahiyya hadhil alfazul mawjudah, inilah lafaz-lafaz yang ada di hadapan kita di dalam mushaf-mushaf itu. Ini semua adalah makhluk, hasil dari apa? Kreasi Muhammad atau Jibril di dalam mengungkapkan atau menceritakan apa yang pernah Allah Ta'ala sebutkan di dalam jiwanya. Wal ma'ani qadimah, sementara makna-maknanya itu sesuatu yang ada sejak dulu. Qaimatun bin nafs, makna-maknanya ada di dalam jiwa Allah Ta'ala. Jibril itu yang mengungkapkannya. Wahiyya maknan wahid, dan makna-makna tadi sebenarnya hanyalah satu makna saja. La taba'udhu fih, tidak terbagi-bagi. Wala ta'addud, dan tidak dia itu berbilang. In ubiro anhu bil arabiyah kana qur'anan, wa in ubiro anhu bil ibraniyah kana tauratan. Kalau dia itu diungkapkan dengan bahasa Arab, dia adalah Al-Qur'an. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani, maka dia adalah Taurah. Wa au bisuryaniyah kana injilan. Kalau dia itu diungkapkan dengan bahasa Suryaniyah, maka dia adalah Injil. Ini tampak enggak kesalahannya, tapi memaksa orang untuk percaya. Orang yang jahil dia, oh ternyata begitu. Padahal apa? Jelas kata Syekhul Islam dan para ulama yang lain,
Kalau bahasa Taurat, kalau Taurat itu diterjemahkan ke bahasa Arab sama nggak? Jauh nggak sama. Pembahasan masalah apa? Masalah kisah perang Ahzab, kisah perang apa? Perang Khandaq nggak ada di dalam Taurat. Demikian pula masalah perincian kes ini dan kes itu dan seterusnya. Demikian pula masalah Injil. Injil diterjemahkan kepada bahasa Ibrani tidak sama dengan Taurat. Diterjemahkan ke bahasa Arab tidak sama dia dengan Al-Quran. Dan ini adalah sesuatu yang mereka sendiri tahu, para ulama-ulama Asy'ariyah. Jelas tidak sama antara Taurat dengan Injil dan Quran. Bukan dari sisi bahasa saja, tapi juga isinya dan lafaz-lafaznya. Maka bagaimana mereka akan mengatakan sesuatu yang jelas tanpa salahnya ini? Tapi apa? Orang-orang yang bodoh mereka tidak akan berani memprotes pemimpin mereka, padahal jelas salahnya. Coba sama-sama diterjemahkan ke bahasa Melayu, mereka akan lihat, nggak sama tuh. 3 kitab ini nggak sama, padahal bahasanya sudah sama dengan bahasa Melayu. Tapi para murid mereka asal terima saja, orang-orang Asy'ariyah itu. Oh iya, dan ikut seperti itu, mengajari masyarakat dengan seperti itu. Dan ini ma'ruf dari ucapan mereka. Al-Quran dan Taurat dan Injil semuanya adalah kalamullah dan semuanya adalah satu makna, cuma beda terjemahnya saja. Padahal ketika diterjemahkan betul-betul dengan bahasa yang sama, isinya pun tidak sama. Wa hadzal qaulu tasawwuruhu kafin bi ma'rifati butlani. Ucapan ini sekedar penggambarannya sudah cukup untuk kita mengetahui kebatilannya. Gambarkan itu, bayangkan tentang apa isinya. Sudah tidak sama isinya itu. Walaisa lahum dalilun wala syubhah. Mereka tidak punya dalil dan bahkan tidak punya syubhat. Dalil yang samar-samar pun nggak punya. Cuma apa? Memanfaatkan kebodohan orang-orang yang diwajibkan untuk taklid. Makanya mereka sebelum mengajar aneh-aneh, mereka akan menyuruh muridnya taklid. Tidak boleh apa membantah. Karena apa? Kalau membantah memang ketahuan. Kalau memikirkan ketahuan, syahnya itu salah besar. Illa bi baitin yunsabulil akhtol. Kecuali apa? Mereka hanya bersandar kepada sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada akhtol. Alangkah rendahnya dalil mereka itu. Tidak ada dalil dari orang Islam sudah. Adanya adalah dari orang Kristen. Itu pun ternyata sanadnya dhaif kepada akhtol. Alangkah lemahnya, tapi ini mereka warisi dari generasi ke generasi. Padahal tampak salahnya dan bodohnya. Berdalilkan dengan apa? Ucapan orang Nasrani. Sejak kapan mereka beragama dengan ajaran orang Nasrani? Baik. Dan setelah itu mengaku sebagai ahlu sunnah. Kapan Rasulullah dan para sahabat mengajarkan itu? Kapan sunnah dan jamaah mengajarkan bahwasanya agama Nasrani ini yang benar dan layak diikuti? Wahwa qauluhu, yaitu ucapan dia, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu adalah di dalam hati, dan hanyalah lisan itu dijadikan sebagai dalil terhadap apa yang di dalam hati tadi. Baik, ini dinukilkan oleh Syekhul Islam, pembahasannya di Majmu' Fatawa yang ke-7 muka surat 139. Baik, dan penjelasannya besok insyaallah, kelanjutannya wallahu a'lam. Asy'ari dengan Sufi ni mereka Saudara, seringkali Asy'ari adalah Sufi, Sufi adalah Asy'ari. Karena memang kesamaannya sangat banyak. Sufi ambil akidah Asy'ari. Wallahu alam siapa yang lebih dulu. Zahirnya adalah apa? Sufi yang lebih dulu. Karena apa? Al-Junaid itu lebih dulu dari Asy'ari zahirnya.